Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah jurnal yang berjudul Evaluation for Rebranding: The Impact of Logo Change on Brand Attitude and Brand Loyalty, atau evaluasi dalam sebuah rebranding, pengaruh dari logo change, perubahan logo terhadap brand attitude atau sikap merek, dan brand loyalty dan loyalitas merek, yang ditulis oleh Hashin Hung Shen dan Ching Huang Lin, yang dipublikasi oleh Journal of Management, Marketing and Logistics. Untuk latar belakang pada artikel kali ini, yakni membahas tentang isu perubahan logo dalam strategi rebranding. Logo adalah faktor visual inti bagi pelanggan untuk dapat mengenali, mengingat, dan berkomunikasi terhadap sebuah brand. Sementara itu, logo sering didesain ulang bersamaan dengan penyesuaian strategi merek untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Penelitian ini dilakukan karena penelitian mengenai logo merek, logo desain, ataupun perubahan logo itu sering diabaikan atau sedikit mendapatkan perhatian. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya mengemukakan adanya perbedaan preferensi sikap konsumen terhadap perubahan logo. Konsumen yang memiliki high value of brand commitment cenderung lebih negatif dalam menyikapi perubahan logo suatu brand. Sementara, konsumen yang memiliki low value of brand commitment lebih cenderung positif dalam menyikapi perubahan logo. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kita tentang peran visual dalam membentuk perilaku atau sikap konsumen. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian dalam artikel ini, pertama, untuk mengeksplorasi pengaruh perubahan logo terhadap sikap merek dan juga kesetiaan merek dalam proses rebranding. Kedua, menyediakan kerangka evaluatif bagi manajer merek dalam merancang strategi rebranding yang efektif. Dan yang ketiga, memperkuat pemahaman tentang peran visual dalam membentuk perilaku konsumen. Selanjutnya adalah landasan teori. Dalam artikel ini ada beberapa landasan teori yang digunakan. Pertama adalah rebranding. Rebranding sendiri merupakan proses untuk membuat nama baru dari sebuah merek, ataupun proses untuk memperkuat citra merek dan identitas merek suatu perusahaan, atau juga bisa dibilang proses untuk menyegarkan kembali merek yang sudah ada menjadi lebih fresh, lebih baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan konsumen. Jadi, proses rebranding itu adalah suatu hal yang dinamis dalam siklus perusahaan. Jadi, jika perusahaan itu stagnan dalam brandnya, itu bisa memungkinkan brand tersebut akan semakin lama semakin terkikis oleh perkembangan zaman yang ada. Dalam hal ini, rebranding menurut Mazelek et al. 2003 adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan reposisi, penggantian nama, perancangan ulang, dan peluncuran kembali merek dengan merek yang sudah ada dari perspektif strategi merek, serta memperoleh daya saing merek yang tahan lama melalui inovasi merek. Jadi, tujuan utamanya adalah bagaimana perusahaan itu mampu mempertahankan mereknya dalam jangka waktu yang panjang dengan tetap menjunjung nilai-nilai ataupun citra merek yang menjadi nilai jual tersendiri dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah logo change atau perubahan logo. Jadi perubahan logo ini sama termasuk ke dalam proses rebranding. Cuman di sini ada sedikit beberapa indikator-indikator yang bisa mempengaruhi adanya perubahan logo.
Pertama, menurut Marco itu terdapat dua faktor, ada yang eksternal dan juga yang internal. Faktor yang eksternal adalah A. Perubahan pasar ekonomi, B. Karena adanya perubahan permintaan konsumen, dan yang ketiga, yang C, penyesuaian dengan model kompetisi pasar. Jadi adanya dinamika-dinamika yang ada di luar perusahaan itu menjadi faktor pemicu adanya rebranding ini. Kemudian dari sisi faktor internalnya, perubahan logo dapat terjadi disebabkan adanya perubahan strategi bisnis, penyesuaian citra merek, dan perubahan struktur organisasi. Jadi di dalam internal itu tentunya ada perubahan-perubahan struktural, perubahan-perubahan kebijakan, goals, strategi, dan lain sebagainya. Dan salah satunya itu bisa mempengaruhi dari rebranding itu sendiri. Oke, landasan teori selanjutnya ada logo appropriateness atau kesesuaian logo dengan nilai dan citra merek suatu perusahaan. Jadi, logo yang sesuai meningkatkan persepsi kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap suatu brand atau perusahaan tersebut. Menurut Haig dan Harper berpendapat bahwa logo yang ideal itu harus tepat sasaran kepada target, menarik, dan juga unik. Jadi harus adanya diferensiasi atau ciri khas yang bisa membedakan antara brand yang satu dengan brand yang lainnya. Kemudian dan mampu mencerminkan keahlian dan juga kepercayaan dari perusahaan tersebut, bahwa mereka benar-benar bisa memberikan kualitas, bisa memberikan nilai yang tinggi terhadap brand sesuai dengan terhadap logonya yang sesuai dengan citra merek tersebut. Kemudian menurut Ham dan Iverson 2004 menunjukkan bahwa logo yang baik itu harus dapat dikenali oleh masyarakat, terus bermakna. Artinya tidak hanya sekedar logo, gambar, tulisan, warna, tapi harus bisa menyampaikan pesannya kepada masyarakat, kepada konsumen, dan juga mampu mempengaruhi perspektif konsumen terhadap produk atau brand tersebut. Kemudian Molinar 2015 membagi logo itu menjadi logo tradisional dan juga modern berdasarkan dengan bentuknya, font, warna, dan juga elemen-elemen yang digunakan. Jadi intinya perubahan logo itu bisa berkaitan dengan nama, slogan, bentuk, terus warna, dan lain sebagainya, font. Dan yang paling digarisbawahi adalah bagaimana logo itu bisa merepresentasikan nilai dan juga citra merek yang sudah ditanamkan dalam brand tersebut. Kemudian yang kedua adalah logo familiarity. Di sini familiar itu bisa kita artikan sebagai pengenalan atau juga keakraban antara konsumen dengan logo tersebut. Jadi tingkat pengenalan atau keakraban dan juga pengalaman konsumen terhadap sebuah logo semakin familiar. Jadi familiaritas itu mampu mempengaruhi preferensi dan juga keputusan pembelian konsumen. Konsumen akan secara bertahap membentuk keakraban merek melalui pembelian atau penggunaan, melalui iklan, rekomendasi dari orang lain, dan juga melihat dari saluran-saluran yang ada. Nah, setelah mengumpulkan tingkat keakraban atau pengenalan tertentu, konsumen akan memiliki berbagai derajat asosiasi terhadap merek, dan mungkin mulai menggunakan merek yang sudah mereka kenal. Dengan kata lain, keakraban konsumen terhadap merek akan sangat berkolerasi dengan merek yang akan mereka pilih nantinya. Batman dan Sujan juga percaya bahwa konsumen akan memiliki preferensi yang stabil terhadap merek yang sudah mereka kenal, karena mereka telah memiliki pengalaman dan juga asosiasi terkait dengan merek tersebut. Sebaliknya, preferensi konsumen terhadap merek yang tidak mereka kenal itu tidak begitu jelas. Apakah mereka
itu punya pengalaman, apakah perspektif mereka terhadap merek tersebut itu bagus atau tidak, karena mereka itu belum ada pengalaman sehingga belum membentuk sikap dan juga mungkin memiliki sikap yang lemah terhadap merek tersebut. Dalam studi empiris lainnya, Peterson et al. 2015 mengusulkan bahwa keakraban konsumen terhadap sebuah logo akan memiliki dampak lebih positif pada persepsi konsumen terhadap sebuah logo. Jadi kalau misalnya konsumen itu semakin akrab terhadap logo tersebut, jika logo tersebut ada perubahan-perubahan walaupun itu kecil, mereka akan menyadari perubahan dari logo tersebut. Kemudian ada brand attitude atau sikap terhadap merek. Sikap merek ini mencerminkan evaluasi kognitif, afektif, dan juga perilaku terhadap merek menurut Keller tahun 1993. Jadi, konsumen memiliki preferensi atau sikap subjektif terhadap merek. Dan sikap atau evaluasi ini selanjutnya akan mempengaruhi perilaku konsumen mereka. Menurut Keller, konsumen akan mengevaluasi karakteristik dari berbagai variasi merek yang mereka temui, kemudian mereka akan membuat pilihan berdasarkan evaluasi itu. Artinya akan ada penilaian dari pengguna setelah mereka mengetahui, mengenal merek yang sudah mereka kumpulkan. Nah, dari situ mereka akan merasa percaya atau yakin pada salah satu atau salah dua merek yang kemudian mereka akan mencoba mengonsumsi merek tersebut. Ya, jadi akan ada evaluasi positif atau negatif dalam proses pemilihan merek tersebut. Karena sikap konsumen dapat digunakan untuk memprediksi niat beli konsumen dan perilaku terkait terhadap suatu merek. Sikap memiliki pengaruh besar terhadap merek dan mempengaruhi nilai keseluruhan dari merek. Menurut pandangan dari beberapa penelitian, terdapat 3 komponen yang membentuk sikap atau brand, yaitu tadi kognisi, yaitu logika atau berdasarkan pemikiran konsumen terhadap merek tersebut. Kemudian afektif itu lebih kepada attitude-nya atau sikapnya, perasaan yang diterima saat mengenal merek tersebut, apakah memuaskan ataukah menyenangkan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah behavioralnya atau perilaku konsumen terhadap merek tersebut, apakah mereka akan membelinya atau tidak. Kemudian brand loyalty. Brand loyalty di sini adalah loyalitas merek yang mencerminkan komitmen dan perilaku pembelian berulang. Artinya setelah mereka, konsumen ini telah menggunakan, telah mengonsumsi, dan mereka merasa puas, hal itu secara otomatis akan memberikan dampak positif terhadap pembelian selanjutnya. Dari brand loyalty ini, semakin loyal seseorang konsumen terhadap sebuah merek, maka semakin kecil kemungkinan dia tergoda oleh merek atau brand-brand lainnya, karena dia sudah menanamkan komitmen pada merek tersebut. Dia sudah percaya, yakin bahwa merek tersebut akan memberikan kualitas yang baik, memberikan fungsi, juga nilai-nilai yang tentunya akan bermanfaat ke depannya, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh brand-brand yang lainnya. Nah, manfaat tersendiri dari perusahaan adalah perusahaan yang bisa mempertahankan pelanggan yang sudah ada atau mempertahankan loyalitas dari konsumen itu bisa memangkas atau memperkecil biaya atau cost dari marketing.
itu sendiri. Seperti halnya biaya pemasaran lebih kecil, biaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih murah daripada biaya untuk menarik konsumen yang baru. Kemudian loyalitas tinggi juga merupakan penghalang signifikan bagi masuknya pesaing karena biaya untuk membujuk konsumen yang baru itu karena untuk membujuk konsumen yang sangat loyal agar membeli merek lain itu seringkali sangat mahal. Karena konsumen itu kan sudah berkomitmen, kalau misalnya dia berusaha untuk memindahkan kepercayaan itu kepada merek lain itu butuh effort, butuh pengeluaran yang lebih besar. Kemudian biaya untuk mengembangkan pelanggan baru sekitar 3 kali lipat daripada atau dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Kemudian Rachel and Thiel juga menemukan bahwa setiap peningkatan loyalitas pelanggan sebesar 5% dapat meningkatkan keuntungan perusahaan itu 40-95%. Artinya semakin baik sebuah merek dapat mengembangkan loyalitas konsumen, maka semakin besar potensi keberhasilannya dalam jangka waktu yang panjang. Baik, untuk hipotesis pada artikel ini ada 3 hipotesis dengan 2 cabang di dalamnya. Yakni seperti ini bisa dilihat, logo appropriateness berpengaruh positif terhadap brand attitude dan juga terhadap brand loyalty. Kemudian logo familiarity juga berpengaruh positif terhadap brand attitude dan juga brand loyalty. Dan hipotesis ketiga itu ada interaksi antara logo appropriateness dan familiarity berpengaruh positif terhadap attitude dan loyalty secara simultan. Untuk metodologi atau metode dari penelitian ini adalah menggunakan desain eksperimen kuantitatif 2x2, yaitu eksperimen pertama adalah responden yang memiliki tingkat logo appropriateness atau kesesuaian logo, yaitu dari yang tinggi dan juga yang rendah terhadap brand loyalty dan juga brand loyalty dan attitude. Kemudian yang kedua adalah responden yang secara logo familiarity itu tinggi ataupun rendah terhadap brand attitude dan juga brand loyalty. Sampelnya adalah 440 mahasiswa analisis MANOVA untuk menguji efek utama dan interaksi. Lanjut untuk hasil dan kesimpulannya. Bisa dilihat di sini ya. Jadi dari 3 atau 6 dari 6 hipotesis yang tadi sudah disebutkan itu semuanya adalah signifikan dan positif, berpengaruh signifikan dan positif antara logo appropriateness kepada brand attitude dan juga brand loyalty, terus logo familiarity terhadap brand attitude dan brand loyalty, dan interaksi appropriateness dan familiarity secara simultan terhadap kedua variabel tersebut. Kesimpulannya, konsumen menunjukkan sikap dan loyalitas lebih tinggi terhadap merek dengan logo yang sesuai dengan citra mereknya dan juga familiar. Kemudian efek sinergis antara kesesuaian dan pengenalan logo memperkuat hubungan emosional dengan merek. Kemudian untuk implikasi manajerialnya, dalam penelitian ini memberikan saran-saran ataupun praktik untuk manajerial. Yang pertama, desain logo harus mencerminkan nilai inti dan identitas merek tentunya. Jadi tidak hanya sekedar logo, tidak hanya sekedar gambar, sekedar nama, sekedar warna, tapi juga harus mampu menyampaikan pesan-pesan ataupun nilai yang dijunjung oleh perusahaan ataupun brand tersebut. Kemudian proses rebranding perlu dilakukan beberapa tahap. Pertama, sebelum merebranding harus ada riset persepsi konsumen terlebih dahulu. Jadi tidak asal sesuai keinginan perusahaan, juga harus ada riset preferensi konsumen.
Kedua, selama atau ongoing saat rebranding itu kolaborasi antara desainer dan manajer merek. Jadi harus ada sinergi yang baik antara para desainer logo dan manajer merek tersebut. Kemudian setelahnya itu harus ada evaluasi dan komunikasi berkelanjutan. Apakah rebranding itu bisa mempengaruhi konsumen yang sudah ada ataupun bisa menarik konsumen baru, dan juga pengaruhnya terhadap income perusahaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.